Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hafayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermajlis ilmu, dan tema yang akan dibahas adalah manhaj dalam menuntut ilmu agama. Tentunya waktu yang paling berharga untuk kita luangkan adalah menuntut ilmu agama, karena dia merupakan ilmu yang menunjukkan kepada Allah, menunjukkan untuk mengenalnya, untuk takut kepadanya, dan untuk mengenal syariatnya. Oleh karena itu, manusia yang paling mulia setelah para nabi adalah orang-orang yang berilmu. Dan Nabi SAW sebutkan bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan tentunya ilmu itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Ada ilmu yang paling mendasar, ada ilmu yang sedang, ada ilmu yang meluas, ya. Sehingga ilmu ini sangat luas sekali. Dia bagikan lautan yang tak bertepi, ya, bagikan laut yang tak bertepi. Maka tentunya seorang tidak akan mungkin dia bisa mencapai ilmu ini kalau dia tidak memiliki cara yang benar dalam menuntutnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfa sanatin. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana." Seorang tidak akan menggapai ilmu sekalipun dia tuntut selama 1000 tahun. Sesungguhnya ilmu itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Oleh karenanya, ambillah dari ilmu itu, yang merupakan intinya atau esensi dari ilmu itu. Di sini sudah mulai kelihatan bahwa seorang dalam menuntut ilmu, walaupun dia memiliki 1000 tahun untuk menuntut ilmu agama, maka tidak akan cukup. Ya, ilmu agama ini bagaikan lautan yang tak bertepi. Oleh karenanya ada manhaj, ada cara yang benar dalam menuntutnya. Secara umum, ilmu agama itu terbagi dua. Ilmu agama terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ulumun makhdumah. Ya, ulumun makhdumah wa hiya ulumul maqasid. Dia merupakan ilmu yang dilayani, ya, ilmu yang dicari, ya, ilmu yang dituju atau dimaksud, ya. Wa ulumun khadimah, dan ada ilmu yang sebagai alat atau pelayan, sebagai alat yang mengantarkan kepada ilmu yang dituju. Ya, itulah yang disebut dengan ilmu alat atau ilmu wasail, ilmu sarana. Jadi berkaitan dengan ilmu al-maqasid yang merupakan maksud dari ilmu adalah yaitu kita mengenal akidah yang benar. Kita mengenal akidah yang benar, ya, mengenal fikih
tafsir dan hadits, ya, tentang dan juga tentang mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan inti dari ilmu, maksud dari ilmu agar kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengenal agamanya, agama Islam, baik akidah maupun syariat, dan kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan ilmu al-maqasid, yaitu tujuan atau maksud. Dan untuk mencapai ilmu ini, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal agama Islam, dan mengenal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperlukan alat, ya, diperlukan alat atau jembatan yang mengantarkan ke sana, yang disebut dengan ilmu alat, yang disebut dengan ilmu alat. Sebelum kita sebutkan tentang ilmu-ilmu atau bidang-bidang ilmu agama, tentunya, ya, seorang juga harus mengetahui beberapa hal dalam menuntut ilmu agama, ya, berkaitan dengan niat yang ikhlas, berkaitan dengan mengamalkan ilmu, berkaitan dengan bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan tadarruj, bertahap atau berjenjang, ya, berjenjang dalam menuntut ilmu agama, berkaitan dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru dalam menuntut ilmu agama, tapi dia ikat dengan bergantinya siang dan malam, ya. Kemudian juga dalam menuntut ilmu itu dia tidak condong atau berlebihan pada satu ilmu saja, dan dia tidak seimbangkan dengan ilmu yang lain. Ya, dia tidak seimbangkan dengan ilmu yang lain, tapi dia ratakan semuanya. Dia berusaha untuk mempelajari bidang-bidang ilmu yang lainnya. Ya. Maka dari ilmu-ilmu penunjang, para ulama sudah menulis buku-buku yang merupakan ilmu pada setiap bidang. Ya, para ulama sudah menulis buku-buku yang merupakan kurikulum pada setiap bidang. Dan tentunya, ya, dasar atau rujukan dari ilmu agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Disitulah kembalinya ilmu agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, nanti dari Al-Quran dan Sunnah ini akan lahir buku-buku yang menjadi pengantar, ya, menjadi alat untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan baik. Misalnya dari Quran ada Al-Quran dia berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, sehingga para ulama tulis buku-buku yang merupakan alat memahami bahasa Arab. Ya, baik itu dalam ilmu nahwu maupun ilmu sharaf. Ya, ilmu nahwu maupun ilmu sharaf. Dengan ilmu nahwu dan sharaf, seorang akan bisa membaca kitab gundul dengan baik dan benar, dan bisa menerjemah bahasa Arab dengan baik dan benar. Dan tentunya dengan modal itu dia akan bisa memahami Al-Quran dan hadits, karena Al-Quran dan hadits berbahasa Arab. Ya, dan para ulama telah menyusun buku-buku yang merupakan kurikulum pada bidang nahwu. Ya, misalnya seperti Muqaddimah Ajurrumiyah, Mutammimah Ajurrumiyah, Qatrun Nada, ya, Syudhur Al-Dhahab, Alfiyah Ibnu Malik, Mughnil Labib, Al-Mufassal, dan Al-Kitab. Al-Kitab ini
karya Sibawai yang merupakan pakar dalam ilmu Nahwu. Ya, ini buku-buku yang menjadi kurikulum pada bidang Nahwu. Dan tentunya seorang kalau ingin menguasai suatu ilmu, jangan dia berpikir kapan dia bisa, kapan dia pintar. Tapi hendaknya dia berpikir kapan dia bisa menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang setahap demi setahap. Ya, beriring dengan pergantian siang dan malam, dia bisa mengangsur, bisa menyicil kurikulum, menyelesaikan kurikulum pada setiap bidangnya. Ya, pada setiap bidangnya. Walaupun perlu saya ingatkan bahwa menuntut ilmu alat itu bukanlah hal yang fardu ain, ya, bukanlah hal yang kewajiban bagi setiap orang. Ya, ada ilmu yang memang wajib bagi setiap orang. Misalnya ilmu tentang supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bagaimana dia mengenal tentang agama Islam. Ilmu tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang bagaimana dia berakidah dengan akidah yang benar. Bagaimana dia bisa melaksanakan kewajiban dia dengan benar seperti sholat, puasa dan seterusnya. Ya, jadi ada ilmu-ilmu yang wajib secara individu, fardu ain, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang merupakan kewajiban dia dari agamanya, ya tentang sholat, puasa dan seterusnya, apa-apa yang merupakan kewajibannya, maka wajib dia amalkan di atas ilmu. Ya, tapi ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yang bukan kewajiban orang, ya seperti menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang, makanya tentunya bukanlah kewajiban bagi setiap orang. Kemudian pada ilmu saraf, misalnya dia bisa membaca Al-Kafi, ya, jilid 1 dan 2, kemudian buku yang kedua Amthilah At-Tasrifiyah, kemudian Syadh al-Araf fi ilmi saraf, dan yang terakhir yaitu Lamiyatul Af'al. Lamiyatul Af'al. Ini buku-buku yang menjadi kurikulum pada ilmu saraf. Ya, dan tentunya masing-masing dari lembaga atau sekolah atau pesantren itu memiliki kurikulum tersendiri, tapi kalau kita perhatikan kurikulumnya ya mirip, ya, tidak jauh berbeda, banyak kemiripan, mungkin ada 1-2 buku yang berbeda, tapi secara umum memiliki kesamaan. Ya. Demikian pula pada pada ilmu akidah, ya, pada ilmu akidah. Ya, dalam ilmu akidah situ ada tauhid uluhiyah. Juga di pembahasan akidah ada tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhid al-asma wa sifat. Dalam tauhidul uluhiyah, ya, misalnya dia baca thalathatul usul, al-qawaidul arba', nawaqidul Islam, kitabut tauhid, kasyfus syubhat. Ini buku-buku yang membahas tentang atau kurikulum atau buku-buku yang menjadi kurikulum yang membahas tentang akidah dalam tauhid uluhiyah, yang memperkenalkan tentang la ilaha illallah. Ya, dan juga ada buku yang lain yang merupakan dasar, ya, misalnya yang semisal dengan Thalathatul Usul, yaitu Ta'iyah al-Ibrili. Ta'iyah al-Ibrili. Ya, ini tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat, mungkin dia bisa membaca Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak. Kemudian dia membaca Al-Qawaidul Muthla, ya, dia membaca Lumatul I'tiqad, membaca Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kemudian Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Hamawiyah, At-Tadamuriyah, Al-Marrakushiyah, ya, dan dia membaca buku-buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Taib ini yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Ya, buku-buku yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Ya.
Misalnya dalam apa namanya dari kita ingatkan kembali dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran di situ ada lahir ilmu bahasa Arab yang telah kita sebutkan tadi, buku-bukunya. Ya, bahasa Arab itu banyak bidangnya sebenarnya, ada 12 bidang dari ilmu bahasa Arab. Tapi yang paling mendasar dari bidang itu adalah nahwu dan sharaf. Ya, ilmu nahwu dan ilmu sharaf yang telah kita jelaskan buku-bukunya. Sebenarnya dari Al-Quran dan Sunnah ini lahir beberapa bidang ilmu seperti ilmu bahasa Arab, ya, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, ilmu tentang akidah, baik dalam uluhiyah maupun asma wa sifat, ya, dan akidah Islam secara umum. Ya, akidah Islam secara umum. Ya, juga dari sunnah lahir ilmu, misalnya ilmu hadith, yaitu buku-buku hadith. Ya, lahir ilmu namanya mustalahul hadith, ya, mustalah al-hadith. Kemudian juga lahir ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Juga lahir ilmu usulul fikh, lahir tentang usulul fikh. Ini bidang-bidang ilmu dalam ilmu agama. Ya, bidang-bidang ilmu dalam ilmu agama yang setiap bidang tersebut alhamdulillah sudah ada kurikulum, sudah ada buku-buku yang menjadi kurikulum pada bidangnya. Alhamdulillah kita sekarang hidup di masa yang semua buku, artinya semua bidang ilmu agama itu sudah ada bukunya, maksudnya sudah ada kurikulumnya pada setiap bidang itu. Ya, alhamdulillah kita hidup di masa yang setiap bidang ilmu agama sudah ada kurikulumnya. Kita tinggal pelajari dan selesaikan kurikulum pada bidang tersebut. Ya. Telah kita jelaskan tadi buku-buku yang bagus dibaca yang menjadi kurikulum pada pembahasan nahwu, sharaf, kemudian dalam akidah itu tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, dan tauhid asma wa sifat. Taib. Dalam ilmu lain, misalnya dalam ilmu mustalahul hadith, ini dalam ilmu mustalahul hadith, ya, saya dia baca taisir mustalahul hadith, kemudian dia membaca al-Baiquniyah, kemudian dia membaca Nukhbatul Fikar, ya, dan syarahnya itu Nuzhatun Nazar, kemudian dia baca al-Ba'ith al-Hathith, ya, al-Ba'ithul Hathith, ya, kemudian dia membaca Takribun at-Takrib karya An-Nawawi dan syarahnya yaitu Tadribur Rawi, ya, Tadribur Rawi, ya, kemudian dia membaca Alfiyah Al-Iraqi dengan syarahnya itu Fathul Mughith, ya, kemudian kalau dia ingin membaca juga dia tambah dengan kitab Alfiyah karya As-Suyuti, ya, karya As-Suyuti. Maka dengan menyelesaikan buku-buku ini maka dia akan memiliki malakah, memiliki keahlian dalam bidang ilmu ini, yaitu ilmu mustalahul hadith. Ya, mungkin menurut juga bidang ilmu lain seperti takhrijul hadith. Ya, kurikulum dalam bidang agama namanya takhrij al hadith. Ya, ada buku-buku yang membahas tentang takhrijul hadith seperti usulut takhrij, atau misalnya At-Ta'sil karya Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Ini tentang mustalah al-hadith. Ya, dan juga ilmu tentang takhrijul hadith.
Ya. Tentang hadits, buku-buku hadits, ya, buku-buku hadits misalnya ada buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian ada buku Riyadhus Shalihin. Ya, kemudian ada buku As-Sahihain, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Atau yang lebih luas dari itu yaitu Kutubus Sittah, ya, Kutubu As-Sittah, kitab yang 6, yaitu Sunan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat yaitu dia membaca buku-buku al-ma'ajim, buku-buku mu'jam. Ya, mu'jam misalnya mu'jam At-Tabrani, ya, ada mu'jam Al-Kabir, ada Al-Awsat, ya, ada As-Saghir, ya, dari mu'jam At-Tabrani. Kemudian yang kelima, dia membaca buku-buku al-masanid, ya, musnad seperti Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la, Musnad Imam Ahmad. Ya, kemudian dia yang terakhir atau yang keenam, dia membaca buku-buku al-musannafat, yang namanya musannaf seperti Musannaf Ibn Abi Syaibah, ya, dan yang lainnya. Ini berkaitan dengan buku-buku hadits. Ini berkaitan dengan buku-buku hadits. Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, dia membaca Kutubus Sittah, membaca Kutub Al-Ma'ajim, Al-Masanid dan Musannafat. Ya. Kemudian pada pada usulul fiqh, ya, usulul fiqh dia mungkin bisa membaca usul min ilmu usul karya Ibnu Utsaimin, dan juga dia bisa membaca Nadmul Waraqat, atau dia membaca kitab Al-Waraqat. Kemudian selanjutnya dia membaca Al-Mudzakkirah karya Asy-Shinqiti, atau dia membaca ringkasannya yaitu Rawdatun Nadhir, Rawdatu An-Nadhir, ringkasan dari Al-Mudzakkirah karya Asy-Shinqiti. Ini ada talkhisnya dari ringkasannya yang berjudul Rawdatun Nadhir. Kemudian dia bisa membaca kitab judulnya Ar-Risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Juga dia bisa membaca Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi, ya, karya Asy-Syatibi. Bahkan Al-Muwafaqat ini merupakan kitab yang paling bagus berbicara tentang usul fikih dan maqasidus syariah. Usul fikih dan maqasid asy-syariah, yaitu kitab Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ya. Juga ada dalam ilmu agama ini ada bidang namanya qawaid. Ya, ada bidang qawaid usul al-jami'ah. Ya, ada qawaidu usuli al-jami'ah. Ada buku-buku yang merupakan bidang merupakan kurikulum pada bidang itu. Ya, seperti dia membaca kitab Qawaid wa Usul Jami'ah wal Furuq wa Taqasim. Ya, dia bisa juga membaca Qawaid Ibnu Rajab. Juga dia bisa membaca Al-Ashbah wa Nadhair. Ya, Al-Ashbah wa Nadhair yang diringkas oleh Al-Qarafi, berjudul Al-Furuq. Ya, berjudul Al-Furuq. Ya. Ini tentang ada kaitannya dengan usul fikih, juga berkaitan dengan qawaid usul al-jami'ah, dan juga berkaitan dengan maqasid asy-syariah. Bahkan ada buku-buku khusus berbicara tentang maqasid asy-syariah, maksud-maksud syariat. Ya, ini sampai sudah menjadi bidang tertentu, ya, bidang tersendiri dalam ilmu agama, yaitu maqasidus syariah. Ya, seperti misalnya buku Maqasidus Syariah, kemudian juga ada buku Maqasid lil Mukallafin. Ya, Maqasid lil Mukallafin. Berkaitan dengan fikih, ya, berkaitan dengan fikih, itu tentunya fikih ini, ya, macam-macam fikih. Ada fikih Hanafiyah, maksudnya ala madhab, ya, fikih yang terarah, ya, dengan madhab, ya, dari yang paling tua seperti Imam Abu Hanifah, disebut dengan madhab Hanafiyah. Kemudian imam di bawahnya yaitu Imam Malik,
kemudian di bawahnya Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir yaitu Imam Ahmad, ya rahimahumullahu jami'an. Dan masing-masing dari bidang ini, maksudnya baik fikih, madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, itu ada kurikulum, ya, ada yang menjadi kurikulum, ada yang menjadi buku-buku yang menjadi kurikulum pada bidang tersebut, ya, pada bidang tersebut, baik dalam bidang fikih, madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hambaliyah, ya. Di madhab Hanafiyah yang merupakan buku-buku yang menjadi kurikulum pada madhab Hanafiyah, yang pertama yaitu Mukhtasar Al-Quduri, ya, yang kedua Bidayatul Al-Mubtadi, yang ketiga Bada'i As-Sana'i, yang keempat dia bisa membaca Hasyiyah Ibnu Abidin atau Hasyiyah Raddul Muhtar ala Darri Al-Mukhtar. Kemudian yang dari madhab Malikiyah, ya, dari madhab Malikiyah ada beberapa buku yang sudah menjadi kurikulum pada bidang ini, pada madhab Malikiyah, seperti Risalah Ibn Abi Dawud Al-Qayrawani, ya, atau dinamakan dengan Baquratus Sa'ad, atau dinamakan dengan Mukhtasar Khalil. Ya, buku yang kedua yaitu Mawahibul Jalil. Ya, Mawahib Al-Jalil. Buku yang ketiga Syarhul Kabir. Syarhu Al-Kabir. Buku yang keempat Hasyiyah, ada Hasyiyah terhadap yang merupakan Syarah Al-Kabir. Ya. Ini buku-buku yang menjadi kurikulum pada madhab Malikiyah. Kemudian pada Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah, ya, madhab Syafi'iyah ada yang paling rendah atau yang paling ringkasnya itu matan Abu Syuja, ya, matnu Abi Syuja, ya. Kemudian yang kedua yaitu Raudhah dan Minhajut Talibin, ya, Raudhah dan Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi, ya. Kemudian yang paling tingginya yaitu Al-Majmu', ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Bahkan ini merupakan buku besar dalam madhab ini, dalam madhab Syafi'iyah. Ya, ini buku-buku yang menjadi kurikulum pada madhab Syafi'iyah. Ya, adapun dalam madhab Hambaliyah, madhab Hambaliyah menjadi kurikulum pada bidang ini secara umum, ya. Yang pertama adalah buku yang paling ringkas yaitu Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Yang kedua yaitu Al-Muqni, Al-Muqni Ibnu Qudamah, ya, Ibnu Qudamah, ya, dan syarahnya itu Ar-Raudhul Murbi', Ar-Raudhu Al-Murbi'. Kemudian yang ketiga Al-Kafi, dan yang keempat Al-Mughni. Ini semuanya karya Ibnu Qudamah. Al-Muqni, Al-Kafi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, dan ada buku-buku yang lain, tapi ini sekilas kami jelaskan bagaimana buku-buku yang menjadi kurikulum pada setiap bidang sampai dalam masalah madhab. Setiap madhab Hambaliyah atau Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Dan tentunya seorang dalam mempelajari ilmu fikih, ya, ada baiknya dia bermadhab, maksudnya dia mengikuti madhab yang ada, karena ilmu fikih itu merupakan ilmu yang luas, maka dengan mengikuti madhab yang ada, maka dia akan terarah dalam pembahasan fikih. Dia akan terarah dalam pembahasan fikih, dia bisa bertahap, dia bisa berjenjang dalam ilmu fikih. Tapi kalau dia tidak mengikuti madhab yang ada, maka tentunya
berat untuk dia bisa mencakup dan bisa meluas dalam ilmu fikih, yang walaupun kita ingatkan bahwa kita tidak boleh fanatik dengan madhab, tidak boleh fanatik dengan madhab, kita hanya boleh fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah, kita hanya boleh fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Artinya kita pakai madhab, kita pilih saja madhab, misalnya di Indonesia terkenal dengan madhab Syafi'iyah, ya kita pilih buku-buku yang menjadi kurikulum pada madhab Syafi'iyah, mengajarkan tentang fikih seperti kurikulum saja, ya seperti kurikulum saja, tidak kita fanatik dengan buku itu, ya fanatik dengan madhab itu, semuanya kita cocokkan dengan Al-Quran dan hadith. Artinya kalau cocok dengan Al-Quran dan hadith kita ambil, kalau tidak cocok kita tinggalkan. Dan para imam, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, semuanya mereka berpesan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau haditsnya sahih, maka itulah madhabku. Maksudnya semua mereka berpesan, kalau haditsnya sahih, tinggalkan perkataan saya, ambil hadits yang sahih. Jadi mereka sendiri berpesan agar mereka tidak fanatik dengan madhab, tidak fanatik dengan mereka, tapi hendaknya mereka fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar. Iya. Atau misalnya pada jenjang yang paling mendasar, dia tidak pakai fikih madhab misalnya, dia sebagai pemula dalam fikih, ya dia bisa membaca Fiqh Sunnah, ya karya Said Sabiq, ya bersama ta'liqat dari Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah, dan juga dia bisa membaca kitab Subulus Salam karya As-Sun'ani, ya karya As-Sun'ani, ya. Dan dia nambah wawasan dengan mengikuti majalah-majalah fikih yang memang khusus pada bidang ini, ya seperti Majma' al-Fiqh di Mekah, dan juga mengikuti fatwa Lajnah Ad-Daimah di Saudi Arabia, ya juga fatwa Darul Ifta Al-Misriyah dan selainnya, sehingga dia memiliki wawasan yang luas tentang fikih. Iya. Dalam ilmu tajwid ini sudah tidak berurut ya, tapi kita sebutkan setiap bidang dan kita berusaha menyebutkan buku-buku yang menjadi kurikulum pada bidang itu. Dalam ilmu tajwid, ya misalnya dia membaca Tuhfatul Atfal, kemudian Matan Al-Jazariyah, kemudian Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari, ya. Kemudian dalam usul tafsir, ya dalam bidang usul tafsir dia bisa membaca usul tafsir karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya kemudian juga ada Buhut fi usul tafsir, yang ketiga ada Qawaid tafsir, ya Qawaid at-tafsir, ya Qawaid tafsir. Ini bidang ilmu yang mengajarkan dia tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran. Ya, kemudian masuk pada buku-buku tafsir, ya kurikulum pada bidang tafsir. Ada tafsir yang paling ringkas, misalnya tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir yang sedang yaitu tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir yang meluas yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Jami' Al-Bayan, yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ini tafsir yang meluas, tafsir yang meluas. Jadi ada tafsir yang paling ringkas seperti tafsir As-Sa'di, ada tafsir yang sedang seperti tafsir Ibnu Katsir, dan ada tafsir yang meluas seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Dan sebenarnya dari bidang-bidang ilmu ini lahir lagi bidang ilmu yang baru. Misalnya dalam ilmu faraid juga ada kurikulumnya, ya dalam ilmu al-arud, dalam ilmu al-khat yaitu penulisan, al-kitabah, ini juga ada ilmu-ilmunya. Tapi secara umum inilah bidang-bidang ilmu agama, dan setiap bidangnya sudah ada kurikulum
yang sudah ada buku-buku yang menjadi kurikulum. Jadi tugas kita tinggal belajar, tinggal kita pelajari dari guru yang menguasai bidang tersebut. Ya, kita dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahap, ya, tidak terburu-buru, ya, dalam menuntut ilmu itu. Dan kalau tidak demikian, maka umur ini sangat singkat. Umur ini sangat singkat dan tidak akan cukup untuk mempelajari bidang-bidang ilmu yang ada dari bidang ilmu agama. Oleh karenanya, hendaknya kita mempelajari ilmu agama secara bertahap sesuai dengan kurikulum yang telah ditulis oleh para ulama, ya, yang telah ditulis oleh para ulama, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan bagaimana jenjang seseorang dalam menuntut ilmu agama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lahum, wala takun khamisan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah engkau sebagai seorang alim. Nah, ini tentunya yang tertinggi, menjadi seorang yang alim, menjadi ulama. Ya. Kemudian kalau tidak bisa, au muta'alliman atau muta'allim. Muta'allim artinya yang belajar privat, yang belajar khusus. Dia menyelesaikan kurikulum, ya, dia berusaha menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang. Ya, pada setiap bidang. Dan ini bagi yang berlaku bagi di pondok-pondok pesantren, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah agama, mereka menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang ilmu agama. Ya, dan demikian harusnya ketika seorang menjadi spesialis pada suatu bidang saja, maka dia berusaha untuk menyelesaikan dulu kurikulum pada semua bidang, kemudian dia memilih bidang yang dia senangi. Mungkin dia condong dengan ilmu fikih, sehingga dia fokus pada ilmu fikih. Ya, setelah dia menyelesaikan bidang atau kurikulum pada setiap bidang dari ilmu agama. Ya, kalau misalnya dia tidak bisa seperti itu karena mungkin usia atau karena kesibukan dan dia terlambat mengenal dakwah, ya, yang ketiga yaitu au mustami'. Ya, au mustami', yaitu dia menjadi pendengar. Ya, dia menjadi pendengar, artinya tidak ada pena, tidak ada buku. Dia hanya modal kuping saja, dia mendengarkan ilmu. Artinya dia mencari tahu apa yang merupakan kewajiban bagi dia tentang akidah, tentang kewajiban-kewajiban dia dari syariat, sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Ya, mungkin berkaitan dengan usahanya, tentang bisnis. Ya, maka dia pelajari apa-apa yang merupakan kewajiban dia tentang hukum-hukum yang wajib ya ketahui. Ya, maka dia menjadi mustami', yaitu menjadi pendengar, ya, mendengarkan ilmu. Kemudian yang keempat, au muhibban lahum, atau cinta kepada mereka. Maksudnya kadang di suatu tempat ya susah, ya, tidak ada guru, tidak ada ustadz, tidak ada tempat mereka untuk mendengarkan ilmu, ya kan? Ya, mungkin di pedalaman atau di desa-desa yang jauh dari perkotaan, yang tidak ada ustadz, tidak ada orang berilmu, bahkan jaringan internet pun susah, sehingga mereka susah untuk mendapatkan ilmu. Maka minimal mereka cinta dengan orang-orang yang berilmu, ya, cinta dengan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala takun khamisa, dan jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu dia bukan alim, bukan pula muta'alim, bukan pula mustami', dan bukan pula muhibban lahum. Itu yang kelima. Itu yang kelima. Tentunya dari 5 ini 4 yang terpuji dan 1 yang tercela. 4 yang terpuji dan 1 yang tercela. Dan tentunya dari yang terpuji itu kita mulai dari yang tertinggi. Kita berusaha untuk menjadi seorang alim. Kalau tidak bisa menjadi muta'alim, kalau tidak bisa menjadi mustami', ya, kalau tidak bisa ya kita menjadi muhibban lahum, orang yang cinta terhadap orang yang berilmu, cinta ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya. Ini sekilas ya tentang gambaran tentang ilmu agama kita. Seorang dia memiliki manhaj yang benar dalam menuntut ilmu agama. Artinya mengingat umur dia yang singkat dan target dia yang begitu banyak.
sehingga ada kurikulum yang harus dia selesaikan sehingga dia bisa memahami dari bidang-bidang ilmu agama, baik itu ilmu akidah, ilmu tafsir, ya ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, ilmu usul tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadith, ilmu mustalahul hadith, sebagaimana yang telah kita jelaskan buku-bukunya. Iya, sebagaimana yang telah kita jelaskan buku-bukunya. Baik, sekira itu ya apa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan sedikit dari manhaj atau cara dalam menuntut ilmu agama. Seorang kalau ingin fokus dan ingin mendapatkan ilmu dengan serius, maka tidak ada caranya kecuali dia menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang. Dia menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang dari bidang ilmu agama. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.